Hari ini kita akan membahas 5 soal berupa mock-up UAS nanti. Dan pertama-tama saya yang akan bahas saya Irsyad. Oke, mungkin langsung aja. Soal pertama, soal tentang induksi magnetik induksi GGL. Sebuah toroida dengan penampang persegi panjang A sama dengan 2 cm, kelihatan dari gambar ya, B sama dengan 3 cm, dan jari-jari dalam R besar sama dengan 4 cm terdiri dari N sama dengan 500 lilitan kawat yang membawa arus sinusoidal I sama dengan I max sin WT, artinya I-nya bolak-balik. Dengan I max sama dengan 50 ampere dan frekuensi F sama dengan omega per 2 pi sama dengan 60 Hz. Sebuah kumparan yang terdiri dari N aksen sama dengan 20 lilitan kawat dililitkan sekitar satu bagian toroida seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Tentukan GGL yang diinduksikan dalam berupa fungsi waktu. Nah, ini kalau konsep soalnya ya. Jadi tuh toroida ini kan dialiri arus listrik dan dia akan menghasilkan medan magnet di tengah-tengahnya. Karena arus ini bolak-balik, maka medannya juga akan bolak-balik. Dan medan yang bolak-balik ini ketika melewati luas si kumparan N aksen 20 lilitan ini, dia akan menghasilkan GGL induksi. Nah, yang ditanya soalnya adalah berapa besar GGL induksinya. Jadi pertama-tama mungkin rumus GGL dulu kali ya. Ind sama dengan minus D flux per dt. Oh. Nah, untuk dapat apa GGL induksi, kita harus tahu fluxnya dulu. Ini mungkin kasih bintang. Flux medan magnet yang ada dari toroida itu adalah besarnya integral B dot dA. Nah, B ini adalah kuat medan magnet yang ditimbulkan oleh si toroida. Kalau ingat-ingat lagi, sebenarnya ini kemungkinan kecil ya munculnya di apa soal UAS, soalnya ini melibatkan bab sebelumnya. B toroida, waduh kok gitu ya? Toroida sama dengan mu 0 I dikali N per 2 per 2 pi R. Dan ini koma A sama dengan ini nih, A-nya itu sama dengan B dikali A kan, B dikali A, tapi ada twist nih, gimana ya bilangnya. Kita kan mau melibatkan apa, partisi ya, supaya jadi gini gini. Eh, Kalau kita bayangkan penampang toroida ini, kita kasih space aja nih, gambar kotak gitu. Ini A, panjang segini. Ini B. Nah, misalnya ini pusat toroidanya. Di sini itu R besar. Dan dari sini sampai sini, kamu manjang, aduh nggak bisa lurus ya. Bisa lurus kan? Memanjang ke sana, kita bilang R kecil nih. Artinya R kecil adalah jarak suatu titik terhadap pusat toroidanya. Nah, R kecil itu yang ada di rumus medan magnetik toroida ini. Jadi kalau misalnya kita mau nyari apa? Hmm, oh enggak, aku jelasin ini dulu kali ya.
Kan medan magnetnya berubah-berubah ya di dalam apa toroidanya. Tapi kalau kita amati lagi, medan magnet di bagian yang lebih dekat dengan pusat itu akan lebih besar daripada medan magnet yang lebih jauh dari pusat. Jadi kalau misalnya aku gambarin gini, oh maaf mau bertanya untuk rumus GGL induksi, bukannya N d flux per dt ya? Ah iya, itu aku lupa nambahin N-nya. Thank you udah ingetin. Sip. Nah, jadi tadi balik lagi, eh, medan magnet yang lebih dekat dengan pusat toroida akan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang jauh. Jadi kalau kita gambarin ini tuh misalnya medan magnetnya kuat ya, besar. Tambah lama dia tambah kecil. Mungkin aku kasih indikasi di sini ya. B di R besar lebih besar daripada B di R plus B kecil. Jadi tambah jauh dia tambah lemah. Nah, artinya kalau kita mau menghitung flux yang ada di keseluruhan penampang ini, kita harus pakai integral karena apa? eh, Medan magnetnya adalah fungsi dari R kecil atau fungsi dari jarak terhadap pusat gitu. Jadi supaya bisa make sense, hmm, integral itu kan harus gini nih. Gimana ya bilangnya? Integral itu kan harus bentuknya fx dx. Maksudnya kalau apa? Kalau ada fungsi di tengah-tengahnya, maka integralnya itu harus dalam x gitu lah. Nah, eh, fungsi yang kita pakai ini adalah fungsi b nih. Si fx-nya itu b. Artinya fx integral ini tuh jadi eh, br, sorry sorry, b fungsi r diintegralkan terhadap dr. Nah, kita harus cari gimana caranya supaya kita bisa dapat kayak gini. Kan BR-nya udah dapet ya. BR-nya itu ini, mu 0 I N per 2 pi r. DR-nya itu kita ambil dari DA. Gimana caranya dapat DA supaya ada DR-nya? Nah, kita ambil, mana ya bilangnya? Maka bagian ininya, nih, ini tuh DA sama dengan, DA kan elemen luas ya. Elemen luas ini kita ambil aja sebagai gini nih. Ambil ini ya, merah kali ya. Misalnya partisi di sini. Sud, sud, sud. Nah, bagian ini itu kita panggil DR kecil. Maka dengan ini kita bisa nulis DA sebagai A dikali DR. Nah, sekarang kita bisa masukin semuanya. Jelas kayak. Oke, ya lanjut. Sud, 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 sud. Flux sama dengan integral dari mu 0 NI per 2 pi R dikalikan dengan ADR. Ini kita konstantanya kita keluarin semua. Jadi mu 0 NI per, ini di A juga ada, mu 0 NIA per 2 pi integral DR per R. Oke. Oh iya, batas dari DR ini adalah batas dari partisinya. Kita lihat batas atasnya, batas bawahnya itu di saat R sama dengan R besar, dan batas atasnya itu saat R sama dengan
R plus B. Ini aku jadiin merah aja. Nah, jadi ini nih batas bawahnya tadi R besar, batas atasnya itu R besar plus B. Langsung kita selesain. Ada yang bocor. Oke, langsung kita selesain aja. Menjadi mu 0 N I A per 2 pi dikali apa ini? Len mutlak, len mutlak R besar plus B per R besar tutup. Nah, ini kita bisa input semua nilai. Min 0 berapa? 4 pi kali 10 pangkat min 7 dikalikan dengan N-nya 200 ya. 500. 500. 500 lilitan dikali I-nya 50 sin omega T. Oke. Omeganya dapat gak sih? Oh iya, omeganya dapat 50 sin. Ah, ini omeganya berapa nih? Omeganya itu kan 2 pf ya. Omega sama dengan 2 pf sama dengan 120 pt. Sin dari 120 pt. Tutup kurung lagi, ini ada 2 tutup kurungan. Kali apa lagi? Kali A. A sama dengan 2 cm. 0,02. Wah, panjang kali ya. Dibagi 2 pi dikalikan dengan len mutlak dari apa? R besar plus B. R besar sama dengan 4 cm, B sama dengan 3 cm. Artinya 7/4 ya. Iya, 7/4. Nah, ini kalau sudah dihitung-hitung, oh, sorry, sorry, sorry. Eh, ini aja nih. Ini kita langsung selesain aja hitungannya. Ini coret ini. Jadi 2. Ini coret ini. So, 2 kali 5, 10 kali 2, 20. 20 kali 50 sama dengan 1000 ya. Artinya 1000 lan 7/4 dikali sin 120 pi T. Ini tuh fluxnya. Flux. Nah, kita lanjut ke yang sebelumnya itu. Ini satuannya Weber. Tadi balik lagi ke GGL induksi. Sama dengan N minus N D flux per dt. Sama dengan minus berapa? N-nya itu 20 lilitan. Lilitan kawat ya. 20 lilitan eh, dikalikan dengan ini, keluarin aja ya. 1000 lan 7/4 D dari sin 120 pi T per dt. Turunan sin kita tahu menjadi, ini kalikan aja ya, minus 20.000 dan 7/4
kalikan dengan 120 pi cos 120 pi t. Ini udah fungsinya nih. Tinggal kita selesain ininya aja. Jadi kalau sudah dihitung-hitung, jawabannya menjadi... Oh iya, benar-benar. eh ini nih, di sini ya, lupa aku tambahin nih. Di sini tuh kali 10 pangkat min 7 masih ada. Kali 10 pangkat min 7. Di sini juga kali... Ups, yang ini gimana itu? Nih, kali 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat min 7. Itu kelupaan, sorry. Jawabannya akan menjadi 0,422 cos omega T. Atau sama dengan 0,422 cos 120 pi T. Ini adalah jawaban akhirnya. Ada pertanyaan nggak? Jadi sebenarnya harusnya ada minusnya sih kayaknya. Soalnya, oh ini nih. Biasanya soal-soal yang induksi itu kadang-kadang ditanyain besar GGL, kadang-kadang ditanyain GGL-nya aja. Kalau besar GGL, biasanya pakai mutlak, jadi minusnya hilang. Tapi kalau berapa gaya gerak listrik, itu pakai minusnya. Minus kayaknya ini, minusnya kan nggak hilang kan? Oke, ada pertanyaan nggak? Oh iya, satuannya volt. Lupa. Aman? Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut aja. Kalau yang ada yang mau nanya, kita chat aja ya. Tinggal di chat aja maksudnya. Soal 2, diagram fasor tegangan untuk sebuah rangkaian RLC seri ditentukan ditunjukkan pada gambar berikut. Ada gini nih, ada gambar. Resistansi diketahui adalah 75 ohm dan frekuensinya adalah 60 Hz. Tentukan A, tegangan A gitu lah ya. Yang pertama kita solve satu-satu nih. Tegangan maksimum atau delta V max. Nah, ini kan udah diagram fasor nih. Jadi kita bisa lihat aja gitu. Dari apa? Delta Vmax-nya berdasarkan vektor-vektor ini itu berapa? Kalau kalau ini ya, kalau pakai rumus apa? Rumus vektor biasa, ini kan nih aku jelasin di sini aja kali ya. Hmm, atau gini. Delta Vmax sama dengan vektor apa? Eh, bukan V gitu. V besar. Vektor VL induktor dikurang vektor V kapasitor, kemudian ditambah vektor R resistor. Kan bisa lihat nih gambarnya nih. Vektor L ke atas, vektor C ke bawah. Artinya vektor V max-nya itu vektor L dikurang vektor C tambah vektor R. Oh, ada yang nanya nih. Sorry mau nanya, kalau misalkan ada integral kayak gitu, apa langkah-langkah yang perlu dilakuin ya? Dan mulai dari mana? Jadi mungkin kita balik dulu ke sini. Jadi gini, eh ini aku jadiin biru aja deh biar gak bingung. Nah, jadi kita tahu dari mana ini pakai integral, soalnya tadi
apa B itu merupakan atau hmm, medan magnet itu ya medan magnet itu fungsi dari R. Artinya sepanjang luas penampang itu dia akan berubah-berubah terus. Artinya kita gak bisa pakai rumus BA cos theta. Soalnya B-nya itu berubah terhadap jarak gitu lah. Jadi kita tahu ini pakai integral. Nah, integral itu bentuknya itu ini nih, fx dx. Kita tahu kalau fungsi x itu adalah si B. B dalam fungsi R. Maksudnya ya kan dia inputnya itu jarak dan outputnya itu B. Maka dx ini atau gimana ya? Fungsi R ini, fungsi medan ini harus dikomplement dengan dr. Karena inputnya R, artinya pengintegralnya juga harus dr. Nah, jadi kita harus ngakalin supaya mengubah si dA-nya ini menjadi bentuk dr. Nah, ini nih, di sini kita dapat dA sama dengan ADR, atau bahasa lainnya itu integral dA sama dengan integral dari ADR atau A dikali B gitu. Soalnya kan R-nya itu dari R besar ke R besar plus B. Nah, nanti kelihatan. Ya, nih kalau mau aku jelasin lagi, integral dA sama dengan integral dari R kecil R besar plus B A dr. Ini akan sama dengan A R dari apa? Dari R kecil menuju R besar plus B. Ini akan menjadi sama dengan A kali B. Sama dengan A besar. Nah gitu. Ini jadi sekedar intermezzo aja gitu. Kalau yang kita lakukan tuh kayak gini maksudnya. Sudah menjawab belum? Oke, sip. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita bahas RLC. Tadi ya, Vmax atau ini kita bisa lihat merupakan penjumlahan vektor dari vektor induktor, vektor kapasitor, dan vektor resistor. Jadi kalau kayak gini, karena dia sudut antara ketiga vektor ini kan pas 90 derajat atau enggak 180 derajat. Jadi jumlahinnya kayak gini nih. Penjumlahan vektor karena VL dan VC itu pas 180 derajat atau saling berlawanan, kita langsung kurangin aja bisa. Tapi saat vektor gabungan VL dan VC ini kita tambahkan dengan VR, dia kan ada sudut 90 derajat nih. Ada sudut 90 derajat di antaranya gitu. Jadi jumlahnya harus pakai Pitagoras. Sama dengan akar VL dikurang VC kuadrat tambah VR kuadrat. Nah, ini akan sama dengan apa? 25 kurang 15 tambah 20. Artinya 25 ya. Akar 25. Jelek. Sama dengan akar 25 kurang 15 kuadrat tambah 20 kuadrat. Makanya 10 20. Ya, sama dengan apa ini? 100 tambah 400 akar 500 sama dengan akar 500 akan jadi 10 akar 5 volt. Max. Pakai delta, boleh deh. Delta V max sama dengan ini. Oke, ini jawaban untuk A.
Untuk B, berapa sudut fasenya? Nah, ini kita pakai analisis vektor lagi nih. Sudut si Vmax, kalau kita lihat pakai vektor, akan menjadi apa? Tangan dari ini nih. Ini aja ditulisnya. Tan theta, bukan theta ya namanya, phi namanya. Tangan phi sama dengan VL dikurang VC per PR, yaitu sama dengan eh, ya gitulah, 25 kurang 15 per 20. Nah, yang kita cari kan V-nya. Maka V sama dengan tan min 1 dari ini tadi. 10 per 20. Setengah tuh tan V-nya berapa? Setengah. Oh, ternyata agak spesial ya. Sama dengan 26,6 derajat. Oh iya. Jadi ini kan, sorry. Ini kan ini ya jawabannya aneh gitu. Mungkin jawabnya pakai kalkulator. Tapi kalau di ujian mungkin bakal ditanyain kayak gini. Mungkin ya tan minusnya langsung gini aja. Atau angkanya bakal lebih bulat gitu lah. Tapi ini kemungkinan besar muncul. Mungkin bukan kayak gini tapi ada bentuknya lah. Oke, kita lanjut ke yang C. Aduh, nggak bulat. C. Berapa arus maksimum? Nah, arus yang melewati ketiga rangkaian ini kan jadi kayak ini ya apa? Ini kan jadi aku gambarin sini aja deh. Kan ada R, ada L, sama ada C. Itu simbol GGL tuh yang di bawah. Nah, arus di R sama dengan arus di L sama dengan arus di C. Iya, apa namanya yang ditanya? Arus maksimum. Atau IR aja lah. Gini. IM sama dengan IDR, yaitu sama dengan IDL, sama dengan IDC. Jadi kita cuman butuh nyari salah satunya aja. Nah, kalau dari soal, yang diketahui kan resistansi rangkaian. Dan kita juga tahu berapa voltase di resistansi rangkaian kita tahu, dan voltase di resistor itu juga kita tahu. Jadi IR sama dengan VR per R besar, sama dengan berapa PR-nya? 20 ya. 20 dibagi dengan 75 ohm. 20 volt bagi 75 ohm dapat berapa? Sama dengan ya sekitar 4/15 ya. Per 15 ampere. IR ini balik lagi sama dengan IM. IM sama dengan 4/15 ampere. Oke, selanjutnya impedansi. D. Berapa Z? Z itu, oh gini. Diketahui kalau data V maksimum dari rangkaian itu sama dengan I max dikalikan dengan Z atau impedansi. Nah, maka Z itu sama dengan V max per I max. Yaitu sama dengan tadi berapa? V max-nya itu 10 akar 5.
10 akar 5 per 4 dibagi 15. Wah, jelek banget ya akalnya, ya. Sama dengan kira-kira sekitar 83,9 ohm. Ini kalau pakai kalku. Impedansi itu satuannya ohm ya. Soalnya dia kan berlaku sebagai apa resistansi rangkaiannya. Meskipun di sini kan ada namanya resistansi rangkaiannya, tapi dia tuh kayak pengganti resistansi total gitu lah. Jadi dia satuannya ohm. Oke, lanjut. Eh, Kapasitansi berapa dan induktansinya berapa? Ya, kapasitansi itu kan ini ya. Oh iya, ini rumusnya itu V di C sama dengan I di C dikalikan dengan XC. Oh, ngelak ya ini gambarnya, ya. Sorry, sorry, bentar. Mohon maaf, ini ada apa kendala teknis Zoom-nya ngelag. Tes tes kedengeran nggak suaranya? Oke, kedengeran ya. Ya, ini share screen-nya lagi dibenerin dulu. Oke, udah muncul ya. Sip. Nih, PC itu sama dengan IC, I yang mengalir di C, dikalikan dengan resistansi, apa ya namanya ya? Ya, resistansi di C. Nah, maka XC atau resistansi C akan sama dengan PC per IC. Nah, PC kita tahu IC karena nih, IC itu sama dengan ini agak penting ya. IC sama dengan IM sama dengan IR sama dengan IL. Kita bisa langsung masukin ya. PC-nya berapa? 15 ya. 15 volt dibagi dengan IC sama dengan 4/15. Ini akan sama dengan 225/4 ohm. Coba. Ohm. Nah, ini akan kita gunakan untuk mencari kapasitansi. Jadi kan kita tahu kalau XC itu sama dengan satu per, F-nya dikasih tahu nggak? F-nya dikasih tahu. Satu per omega C. Itu sama dengan satu per 2 pi F C. Nah, mak- waduh, maka C atau kapasitansi akan sama dengan satu per 2 pi F X C. Sama dengan satu per 2 pi dikalikan dengan 60. 60 ya. 60 kalikan dengan 225/4. Nah, ini hasilnya akan sama dengan 47,2 mikro, ups,
mikrofarad. Ini karena semuanya dalam satu per, jadi hasilnya bakal kecil banget. Oh, belum muncul ya? Sorry, ini screen share-nya nge-lag lagi. Oh, muncul nih. Oke, ini mikro ya. Mikro itu gimana sih tulisannya? Up. Mikrofarad. Wah, muat kan nih? Oke, di samping-samping aja ya. F, ditanyain induktansi rangkaian. F. Nah, balik lagi sama kayak soal yang sebelumnya. V di L sama dengan I di L dikalikan dengan XL. Maka XL sama dengan V di L dibagi dengan IL sama dengan 25 per 4 per 15. Sama dengan berapa? Sama dengan XL. Atau kita lanjut aja. Jadi biar ini XL sama dengan ini hmm, sama dengan VL per IL. Ini akan sama dengan omega L atau L sama dengan VL per IL dikalikan dengan omega. Jadi L sama dengan 25 per IL-nya 4 per 15. Ups. Dikalikan dengan 2 pi 60. Tutup. Ini akan sama dengan ya sekitar 0,249 Henry. Ini satuan buat induktansi L sama dengan ini. Sud, sud. Ini di garis 2 ya. Sud, sud. Oke, yang terakhir. Berapa daya rata-rata? Kita kerjain di atas ini ya. G, G. Kita langsung aja, Pak. Daya P sama dengan eh, V kuadrat dibagi dengan R. Kenapa R bukan Z? Karena yang apa yang memunculkan daya atau daya ini, daya disipasi itu cuman resistor doang. Ini akan sama dengan Vmax ya. Ini Vm. Vmax. Sorry, kayaknya ada yang suara bocor. Sorry, ini bukan Vmax ya. Tadi balik lagi karena ini tuh daya disipasi yang bisa merasakan itu cuma resistor. Jadi ini tuh VR per R besar. Nanti nilainya akan sama dengan, oh bukan, sorry. Ini tuh pakai IRMS. Jadi karena yang kita cari gini, P yang dicari sama dengan P rata-rata. Jadi biasa kalau di apa keelektrikan P yang dimaksud itu PRMS atau P rata-rata, root mean square. Nah, besar P ini akan sama dengan V R RMS kuadrat per aduh, per R. Ini sama dengan V max per
akar 2 hmm, kuadrat dikalikan 1/R. Yaitu sama dengan berapa tadi Pmax-nya? Ya Pmax. Oh yang pertama ya 10 akar. Akar 500 jadi 500. 500 per 2 dikalikan dengan 1/75. 250 dibagi 75 berapa tuh? Sama dengan 2,67 watt. Wah, 2,67 tuh ya segitulah ya. Oke, ini saja dari soal nomor 2. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut aja ke soal berikutnya. Saya pamit undur diri. Diganti dengan Jonathan. Oke, kita lanjut ke nomor 3 dulu ya. Dalam satuan SI, sebuah medan listrik dalam gelombang elektromagnetik dapat dideskripsikan sebagai fungsi berikut. Y sama dengan 100 sin 1 × 10⁻⁷ X min omega T. Kita tahu kan kalau dalam SI, medan listrik itu kan umumnya gini kan. Y sama dengan E max, M lah. Sin Kx min omega T. Nah, berarti kalau dilihat dari yang diketahui di soal, K-nya itu 10⁻⁷, omeganya omega ya. Soal A diminta amplitudo dari oscillasi medan magnet yang terkait. Berarti diminta BM-nya berapa? Wah, jangan nanya ya. Oke, seperti ada yang nanya. Sorry, tapi gue mau nanya, kalau RLC disusun paralel gimana? Itu gak bakal muncul, tenang. Aku juga gak tahu cara ngitungnya, jadi mungkin gak usah dibahas, sorry ya. Ada bocoran soal UAS gak? Enggak. Oke, lanjut. Ya, lanjut nomor 3 ya. Yang A diminta BM-nya berapa? Amplitudonya. Kita masukin rumus saja langsung. EM, E max per BM, amplitudo dari E dibagi sama amplitudo dari B, itu sama dengan C. C di sini itu adalah kecepatan cahaya. Terus dulu deh. C sama dengan 3 × 10⁻⁸ meter per second. Udah, kita tahu EM-nya kan? EM-nya dari soal berapa? 100. Masukin 100 bagi PM sama dengan 3 × 10⁻⁸. PM sama dengan 3 × 10⁻⁸. Sorry, 100 dibagi 3 × 10⁻⁸. Berarti 1/3 × 10⁻⁻6. Segini lah. Ini PM-nya. Yang A. Lanjut ke soal B. Diminta panjang gelombang lambda. Lambda. Yang B kita taruh sini ya. Lambdanya berapa diminta.
Soal yang diketahui apalagi K. Kalau dibuka, K itu rumusnya kan 2pi per lambda. Kayaknya tahu, berarti tinggal masuk rumus lagi. Masukin K-nya berapa? 10 pangkat 7 sama dengan 2pi per lambda. Pindah ruas, lambda sama dengan 2pi dibagi 10 pangkat 7. Ini tuh hasilnya kurang lebih 0,628 mikrometer. Sorry. Ya, lanjut ke bagian yang C. Diminta frekuensinya. Frekuensi berarti harusnya ada hubungannya sama omega ya. Tulis dulu ya, rumus omega apa? 2pf. Ini berarti omeganya bisa dicari. Ini kalau kita ingat kembali, tadi kan K sama dengan 2pi per lambda. Terus kalau kita ingat lagi rumusnya, eh, nge-lag ya. Bentar, share screen-nya nge-lag. Bentar ya, ini masalah jaringan. Nah, udah. Kalau dengan 2pi per lambda kan kita tahu sama rumusnya kecepatan. Kecepatan, berarti sini kecepatan cahaya sama dengan lambda kali f. Oh, sebenarnya nggak perlu omega sih ya. Dapat dari lambda kali f juga bisa. Berarti langsung masukin aja. C-nya tahu kan 3 kali 10 pangkat 8 kali sama lambdanya berapa nih? 0,628 dikali 10 pangkat 6 supaya jadi meter dikali F. Tinggal pindah ruas berarti F-nya sama dengan 3 kali 1/8 dibagi 0,628 dikali 10 min 9. Ini sekitar 4,77 dikali 10 min 14 Hertz. Udah. Ada pertanyaan nggak? Sedikit tambahan aja. Kalau kalian misal misal nih diminta di soal berapa meganya, tapi dia nggak tahu berapa frekuensinya, kalian bisa pakai rumus langsung ini aja, omega sama dengan K kali C. Kalau misal ditanya di soal, tapi nggak tahu frekuensinya berapa.
Ada pertanyaan nggak? Ini ada pertanyaan ya. Kalau dari EM per BM, soal yang A berarti ya. Nyambung, oh, jadi omega per K. Oh, berarti ini ya maksudnya ya. EM per BM sama dengan omega per K. Boleh, boleh. Kan omega per K itu sama kayak yang ini kan. Omega sama dengan KC, kok pindah ruas C-nya jadi omega per K. Sama aja. Jadi Oke. boleh. Kalau ada pertanyaan, lanjutin ke nomor 4 ya. Oke, nomor 4 nih, oh, ada gambar mobil. Dua antena radio yang dipisahkan oleh jarak D sama dengan 300 meter, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Keduanya menyiarkan sinyal secara bersamaan, lambdanya sama. Sebuah mobil bergerak ke arah utara sepanjang garis lurus, posisi X sama dengan 1000 meter. Dari titik tengah tersebut. Oke. Pertanyaannya, nomor A. Jika mobil berada di posisi maksimum kedua setelah titik O ketika telah menempuh jarak Y sama dengan 400 meter ke arah utara, berapakah panjang gelombang sinyal-sinyal tersebut? Kita tulis dulu aja ya, yang rumusnya itu apa? D sin theta dengan M lambda. Dia Atas bilang, itu, Jo, ke atasin mau screenshot. oh ya ya, sorry sorry. Udah? Kalau udah, aku lanjutin ya. D sin theta sama dengan M lambda. Diminta lambdanya berapa kan? Di soal tahu dia di posisi maksimum kedua. Berarti M-nya, ordernya itu kan 2. Jadi D sin theta sama dengan 2 lambda. D-nya tahu kan? D-nya 300 meter. Di 300 sin theta sama dengan 2 lambda. 300 ini sama 2 aku coret dulu lah ya. Ini 1 sama 150. Berarti lambda sama dengan 150 sin theta. Nah, sin theta dapat dari mana? Ini kan kalau digambar kan ini. Antara dua celah itu kan ini. Ini celah. Nah, aku turunin. Sini mobilnya di sini. Mobilnya di sini. Ambil dari titik tengah. Ini dari titik tengah antara dua celah itu, kalau ditarik garis kan gini. Nah, theta itu yang mana? Theta itu yang ini. Nah, ini theta. Di soal tahu kan jarak X-nya yang mana? Oh, X yang bawah. Berarti X-nya 1000. Segini sejauh X sama dengan 1000 meter. Segini sejauh Y sama dengan 400 meter. Berarti bisa dapat kan tetanya pakai tan. Tan theta sama dengan depan per samping. Berarti Y per X. 400 dibagi sama 1000. 2 per 5. Theta itu tan inverse dari 2 per 5. Ini angkanya nggak enak ya. Jadi mau nggak mau pakai kalkulator di sini. Tapi kalau UAS harusnya angkanya enak. Ini sekitar berapa nih? Kalkulator.
21,8 derajat. Udah dapat tetanya? Masukin ke sin theta. Masukin ini. Dapat ya, lambda sama dengan 150 dikali sin 21,8 derajat. Ya itu lambdanya. 55,7 meter. Ini soal yang A. Lanjut ke soal yang B. Soal yang B ini, berapa jauh lagi mobil harus bergerak dari posisi ini untuk mencapai titik minimum penerimaan berikutnya. Untuk titik minimum berarti kan ordernya ke kelipatan setengah-setengah ya. Kalau ditulis rumusnya kan di sin theta sama dengan hapus. Sama dengan M plus setengah dikali sama lambda. Mencapai titik minimum penerimaan berikutnya. Berarti setelah setelah maksimum kedua berarti 2 tambah setengah. Itu buat ordernya. Jadi di sin theta sama dengan 2 tambah setengah kali lambda. Ini mesti sama sin theta. Ini tetanya berubah ya. Sama dengan 5/2 kali lambda. Ubah aja nih, biar takutnya nanti ini. Sin alpha. Ini coret 1/60. Lambda sama dengan 120 sin alpha. Lagi-lagi ini bisa digambar lagi kan, sama kayak di gambar sebelumnya. Ini jadinya aku ganti warna. Minta nih, misalkan H deh. Misal ini H. Masih tetap ya. Bentar, sorry. Dari sini dulu ya. Tadi diminta apanya? Berapa jauh lagi mobil mencapai titik penerimaan itu ya. Ini berarti diminta ininya ya. Oh sorry, ini lambdanya tahu berarti ya. Lambdanya pakai yang sebelumnya. 55,7. Dia bilang kan juga kan panjang gelombangnya sama. Oke. 55,7 20 sin alpha. Di sin alpha sama dengan 55,7 bagi 120. Ini sekitar 0,464. Itu kita cari alfanya, sin inverse dari 0,464. Ini nggak enak lagi ya. Pakai kalkulator hasilnya 27,7 derajat. Nah, dari sini ini kebalikan dari yang proses yang tadi ya. Berarti dari sini kita dapat sudutnya kan. Tan alfa sama dengan H per X. Tan alfa, alfanya pakai yang diketahui 27,7. Cari tadi kan 27,7 derajat H per 1000. Ini tan 27,7 itu
A sama dengan pang 27,7 kali 1000. Ini kalau kalkulator lagi hasilnya 524 meter. Dari sini minta jauh selisihnya kan? Minta selisihnya berapa jauh lagi? Berarti selisih berapa jauh lagi itu adalah H dikurang sama Y. Dikurang sama Y 520 dikurang 424 meter. Ini buat yang jawaban B. Ada pertanyaan? Hmm. Pakai ini, pakai apa sih? Ini nggak boleh apa sih, nggak boleh. Ini ini nggak boleh sedikit sini. Kasih, kasih. Udah, udah. Oh, ini udah sini. Eh, tambahan lagi ya. Ini sedikit tambahan aja. Bisa bisa pakai yang gambar-gambar gini, cari datanya gini, karena ini di soal dia bilang jangan gunakan pendekatan sudut kecil dalam soal ini. Jadi kita bisa cari, harus cari datanya dulu. Ada pertanyaan ya. Mau nanya itu lambda yang B kok sama dengan yang A ya? Karena di sini kan dia masih tetap pakai satu gelombang. Jadi lambdanya masih sama. Di soal dia nggak bilang kalau dia tuh beda gelombang. Apakah menjawab pertanyaannya? Terima kasih. Oke. Kalau udah, kita lanjut ke soal terakhir ya. Soal nomor 5. Ini nih. Sebuah foton dengan panjang gelombang lambda terhambur dari elektron bebas di titik A. Menghasilkan foton kedua dengan panjang gelombang lambda absen. Foton ini kemudian terhambur dari elektron bebas lain di titik B. Menghasilkan foton ketiga dengan panjang gelombang lambda double absen. Dan bergerak dalam arah yang berlawanan. Tentukan nilai delta lambda. Lambda double absen minus lambda. Ini kita pakai yang koton T ya berarti ya. Dari yang awal deh, dari yang lambda sama lambda aksen. Tanya delta lambda masih berapa? Foton yang pertama antara lambda aksen sama lambda, lambda aksen minus lambda sama dengan double aksen. Dapat H di sini adalah konstanta Planck dibagi ME itu massa elektron dikali sama C. Dikali 1 sama kurang cos. Cosnya berarti sudutnya yang mau dipakai yang ini ya. Yang pantulan itunya. Pantulan yang lambda aksen, yang cahaya lambda aksen. Yang ini berarti yang dipakai. Ini tinggal masuk ke rumus itu kok. Rumus yang koton. Cos theta. Kita pindah aksen dulu. Pindah ruas, sorry.
A per M E C 1 min cos theta ditambah sama lambda. Ini simpan dulu. Terus buat yang kedua, antara lambda aksen sama lambda double aksen. Lambda double aksen minus lambda aksen. Masih sama rumusnya. A per ME kali C 1 min cos sudutnya yang mana yang dipakai berarti antara ini ya. Ini theta yang dipakai yang ini. Pakai yang ini. Ini panjangnya sini kan theta. Berarti yang pink itu 180 kurang theta. Satu min cos 180 minus theta. A per MEC. Cos 180 min theta itu kan min cos theta ya. Berarti 1 plus cos theta. Ya kuadran 2. Kalau kuadran 2 cosnya negatif. Udah. Nah, dari sini kita substitusikan persamaan yang pertama tadi. Substitusi persamaan 1. Jadinya lambda double aksen minus lambda aksennya akan berubah jadi H per MEC 1 min cos theta tambah lambda jadi H per C 1 plus cos theta. Nah, ini lupa kurang. Jadinya lambda double aksen minus H per C 1 min cos theta minus lambda 1 plus cos theta. Tapi pindah ruas yang ininya, yang H per MEC-nya. Dengan H per MEC cos theta tambah H per MEC 1 min cos theta. Keluarin 1 plus cos theta plus 1 min cos theta. Ini habiskan saling mengurangi. Jadinya 2H per MEC. Terus tata Planck ini udah tahu semua kan ya? 6,6 dikali 10 pangkat minus 34. Ini konstanta Planck. Aku tulis dari awal ya. Nanti ya. Dibagi massa elektron itu 9,1 kali 10 pangkat min 31 kali kecepatan cahaya. Nanti dapatnya sederhana dulu deh. Nomornya 132,73 dikali 10 pangkat min 34 tambah 31 itu min 3 min 11. Ini memang angkanya nggak enak ya. Sekitar 4,85 kali 10 pangkat min 12 meter. Ah ya, aku tambahin tadi ya, konstanta Planck-nya berapa?
di sini. Nah itu tambahkan massa elektron. Ini. Nah, ini hasilnya tadi yang 4,85 kali 10 min 12. Ada pertanyaan? Ya, mungkin kan kalian bingung ya kenapa teton dipilih yang biru ini sama yang pink. Pokoknya teton yang diambil tuh sudut pantulannya. Dari yang awal kan di arahnya yang lambda itu arahnya ke kanan kan. Dia lambda aksesnya pantulannya sama yang kanan itu kan theta. Berarti kita ambil yang tetanya. Sedangkan buat yang lambda double aksen itu pantulannya ke kiri kan. Sedangkan lambda aksen awalnya ke agak serong kanan lah. Berarti kita ambil sudutnya antara yang jarak serong kanan bawah itu sama ke arah pantulan tadi, ke arah kirinya. Gitu. Hilang. Oke, sir. Maaf. Ada pertanyaan nggak? Ada yang nanya ya. Mau nanya, ini catatannya bakal dibagiin nggak ya? Oh, aman kok. Bakal dibagiin di grup nanti. Aman. Nah, ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada pertanyaan,
Ini bakal aku share kok nanti di grup. Jadi aman aja. Oke, itu aja berarti ya. Makasih buat yang udah mau datang. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat buat UAS besok. Terima kasih semuanya. Makasih semua.